Ini adalah sebuah mimpi dan impian yang telah terbendung sangat lama, dan kemudian menjadi sebuah jurnal perjalanan. Menjelajahi gunung, lautan, jalanan, tanpa meninggalkan pekerjaan dan doa keluarga. Bersama Sang Pencipta dan motor kesayangan kami, MX. Kami Perjalanan ini kita mulai dari Serang, 20 Agustus sekitar pukul 6:30 pagi. Sekarang kita sedang berada persis di samping Mall of Serang, Banten. Sambil menunggu bus, kita sarapan terlebih dahulu, nasi uduk plus mendoan. Ini mengingatkan saya sewaktu masih kuliah di Banten. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 2-3 jam. Untuk mempersingkat waktu, saya turun di tengah jalan dan melanjutkan dengan ojek online. Kita tiba di stasiun Pasar Senen sekitar pukul 10 pagi. Selanjutnya mencetak tiket. Stasiun Pasar Senen juga disebut sebagai Stasiun Senen atau Jakarta Pasar Senen, adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Senen, Jakarta Pusat. Tepatnya di wilayah ramai dekat gelanggang remaja Jakarta Pusat dan pusat perbelanjaan Pasar Senen. Keberangkatan pukul 12, jadi kita masih ada spare waktu dan saya langsung membeli makan siang. Tetapi dalam video ini saya skip agar mempersingkat waktu. Penampakan kelas eksekutif, karena saya berpikir untuk keberangkatan harus nyaman senyaman mungkin. Di sini kita tidak dikasih makanan, jadi nanti kita beberapa kali akan membeli kemudian mendapatkan selimut. Bedanya ekonomi dengan eksekutif hanya di selimut dan luas kursi. Kita sudah berada di pantai utara. Yang ditunjukkan di depan kita ini merupakan pantai laut utara. Penampakan malam hari kurang lebih seperti ini, cukup nyaman. Jam 3.40 kita tiba di stasiun Kalibiru, Banyuwangi. Pendakian kali ini saya menggunakan open trip. Jadi di dalam open trip ini sudah include untuk penjemputan dari stasiun menuju base camp. Perjalanan dari stasiun menuju base camp kurang lebih 20 menit. Sebelum menuju base camp, kita terlebih dahulu mengurus surat sehat. Ada beberapa orang yang memilih setelah tiba di base camp langsung melanjutkan pendakian, tetapi saya memilih untuk besok, dan hari ini saya mengumpulkan tenaga sembari jalan-jalan di sekitaran kampung. Ini adalah kegiatan lomba 17 karena masih nuansa 17 Agustus. Saya meminjam motor dari panitia pengada open trip kali ini.
Malamnya kami lanjut briefing untuk proses pendakian besok pagi. 22 Agustus pukul 7 pagi, ojek telah bersiap untuk mengantarkan kita ke pos pendakian Gunung Raung. Setelah melewati proses pemaparan materi mengenai jalur, kemudian pantangan selama pendakian, selanjutnya kita menuju pos Warung, merupakan awal titik perjalanan ke Gunung Raung. Desa Banyuanyar di Kecamatan Kalibiru, Banyuwangi, Jawa Timur, terletak di lereng Gunung Raung yang memiliki hawa sejuk. Letak geografis yang berada di kaki Gunung Raung yang membuat desa Banyuanyar cocok untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian seperti kopi, sayur mayur, buah-buahan, hingga ternak domba. Dari pos Pak Sunaria memiliki opsi, yaitu bisa menggunakan ojek dengan tambahan 50.000. Tetapi saya memilih untuk jalan kaki agar esensi pendakian kali ini dapat kita temukan. Ini pos 1 berarti ada bayangan. Dari pos Pak Sunaria menuju pos Warung ataupun pos 1 memerlukan waktu sekitar 90 menit. Aktualnya dapat kita lalui selama 1 jam. Untuk treknya cukup terjal, jadi saran saya untuk kawan-kawan itu ada baiknya menggunakan ojek, karena kita dapat menyimpan tenaga 20-30%. Dari pos 1 menuju pos 2 memerlukan waktu sekitar 1,5 jam. Justru untuk trek pos 1 ke 2 itu masih cukup landai, kita masih bisa menikmatinya. Dari pos 2 menuju pos 3 masih sesuai, yaitu memerlukan waktu kurang lebih 1 jam. Lama perjalanan dari pos 3 menuju 4 kita lebih cepat setengah jam, yang aktualnya kita tempuh 1 jam. Kita tiba di pos 4 setengah 1. Kita putuskan untuk istirahat dan makan siang di sini. Jadi secara keseluruhan dari pos Pak Sunaria hingga pos 4 secara aktual kita menghabiskan waktu 4,5 jam, cuma untuk umumnya 5,5 jam. Jadi kita lebih cepat 1 jam dibandingkan yang biasanya. Makan siang kita tidak dimasak, melainkan dibawa dari base camp, telah disediakan oleh panitia.
sudah include dalam open trip kali ini. Kita memulai pendakian lagi, yaitu sekitar pukul 1:30. Jadi lama istirahat yang kita gunakan 1 jam saja. Dari pos 4 hingga puncak, di sini treknya sudah mulai terjal dan cukup mendaki. Ada rekan kita juga yang pada akhirnya menggunakan jasa porter. Waktu yang diperlukan dari pos 4 menuju pos 5 kita lebih cepat setengah jam. Aktualnya dapat kita tempuh hanya setengah jam saja. Trek dari pos 5 menuju pos 6 sudah mulai full tanah. Untung saja cuacanya tidak hujan, jadi tidak licin. Di jalur ini juga sudah cukup ekstrim karena kita naik sudah menggunakan bantuan tali. Dari pos 5 menuju pos 6 memakan waktu kurang lebih 1 jam. Untuk lama perjalanan dari pos 6 menuju pos 7 area camp kurang lebih 2 jam. Tetapi aktualnya kita lakukan 2,5 jam. Mungkin ini karena tenaga sudah cukup terkuras dari pos paling bawah. Di sini kita akan bermalam 1 hari dan besok subuh dini hari kita akan melanjutkan perjalanan menuju puncak. Setelah makan sekitar pukul 1:30 dini hari, kita melakukan briefing, kemudian memulai perjalanan sekitar pukul 2 pagi. Jalurnya sudah mulai terjal, ditambah udara yang semakin dingin, dan kita sedang berada di ketinggian sekitar 2500 yang menandakan kita semakin tinggi akan kesulitan untuk menghirup oksigen. Hal ini yang menyebabkan kita gampang kelelahan. Kita sudah berada di batas antara vegetasi, di mana posisi kita saat ini sudah tidak ada lagi tumbuhan pepohonan. Di sini anginnya cukup kencang dan jalurnya cukup jurang, jadi perlu kehati-hatian ekstra. Di kawasan pendakian Gunung Raung
tidak dibenarkan mendaki secara pribadi, melainkan kita harus menyewa jasa guide, yaitu bertujuan untuk penyediaan tali temali. Ini posisinya kita naik menggunakan tali karamantel dan juga figure hike serta harness. Tali karamantel itu cukup mahal, bisa sampai jutaan, dan hampir tidak mungkin pendaki secara berkelompok ataupun pribadi membawa peralatan ini sendiri. Itu sudah cukup ribet. Kita sudah lebih untung untuk menyewa jasa guide. Belum lagi seperti helm, kemudian figure eight, harness, dan karabiner. Mungkin bisa mencapai 2 juta atau 3 juta per orangnya. Sedangkan kita kalau menyewa itu kurang lebih 400.000 saja. Nah, itu tujuan kita. Yang runcing di atas itu adalah puncak tusuk gigi. Sedangkan lereng ini merupakan jalur pendakian. Jika teman-teman dapat lihat, yang bergerak kecil itu adalah orang. Sangat kecil, bukan? Jadi, tidak ada yang perlu disombongkan di dunia ini. Kita hanya sebatas jiwa dan raga yang menumpang hidup di atas tanah. Terkadang perjalanan seperti ini yang mengajarkan saya untuk menghargai sesama, menghargai waktu, menghargai makanan, dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena seperti ini, kapan saja kita bisa masuk ke jurang, bukan? Pukul 6 pagi, sudah mulai lapar lagi, sehingga saya menganjal perut menggunakan beng-beng. Pemandangannya sudah mulai kelihatan, di mana itu adalah bayangan piramid dari Gunung Raung. Akhirnya kita tiba juga di puncak sekitar pukul 7.20 pagi. Gunung Raung adalah gunung berapi kerucut yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, Indonesia. Secara administratif, kawasan gunung ini termasuk dalam wilayah 3 kabupaten di wilayah Besuki, Jawa Timur, yaitu Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember. Puncaknya sekitar 3.344 meter di atas permukaan laut.
Dari pos camp 7 hingga mencapai puncak itu normalnya diperlukan waktu sekitar 6 jam 25 menit. Tetapi kita dapat menempuh dengan waktu 5 jam 20 menit. Kita lebih cepat daripada umumnya 1 jam. Gunung ini sering menunjukkan aktivitas vulkanik dengan status waspada dan radius aman 3 km dari kawah, serta menjadi batas hidrologi penting di Jawa Timur. Secara geografis, lokasi gunung ini berada di dalam kawasan kompleks Pegunungan Ijen dan menjadi puncak tertinggi dari gugusan pegunungan tersebut. Dihitung dari titik tertinggi, Gunung Raung merupakan gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur setelah Gunung Semeru dan Gunung Arjuno, serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa. Kaldera Raung juga merupakan kaldera kering yang terbesar di Pulau Jawa dan terbesar kedua di Indonesia setelah Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Terdapat 4 titik puncak, yaitu Puncak Bendera, Puncak 17 atau Puncak Bendera dengan ketinggian 3.159 meter di atas permukaan laut, kemudian Puncak Tusuk Gigi, ketinggian 3.300 meter di atas permukaan laut, dan yang tertinggi Puncak Sejati 3.344 meter di atas permukaan laut. Berikut ini adalah Puncak Tusuk Gigi. Mengapa dikatakan Puncak Tusuk Gigi? Karena di puncak terdapat bebatuan yang memiliki bentuk seperti tusuk gigi. Gunung Raung dikenal sebagai salah satu gunung dengan jalur pendakian paling menantang di Jawa Timur karena medannya yang ekstrim dan berbahaya. Pendakian memerlukan peralatan khusus dan pengalaman yang memadai. Berikut ini adalah jalur ekstrim yang dijuluki Jembatan Sirotol Mustaqim karena hanya berupa punggungan sempit dengan jurang di kedua sisinya. Apabila tidak menjaga keseimbangan, memungkinkan untuk terjatuh ke jurang cukup besar. Seperti inilah salah satu bentuk jalur yang paling ekstrim, yaitu kita harus menggunakan peralatan tali menali. Dan sebelumnya juga saya sudah memiliki pengalaman mengenai rafting, jadi hal ini tidak sulit bagi saya. Dibandingkan beberapa gunung yang sudah pernah saya daki seperti Gunung Rinjani, Gunung Kerinci, ataupun yang lainnya, Gunung Raung memiliki keekstriman yang paling tinggi karena kita berhadapan langsung dengan jurang. Selain itu, angin cukup kencang di jalur pendakian. Oh iya, kenapa disebut jalur Sirotol Mustaqim? Artinya jalan yang lurus. Sebuah frasa kunci dalam Al-Quran, terutama pada surat Al-Fatihah ayat 6, yang menjadi doa permohonan petunjuk ke jalan kebenaran, Islam dan kehidupan yang diridhoi Allah, serta juga merujuk pada jembatan tipis yang dilintasi manusia di akhirat menuju surga. Kurang lebih penampakannya seperti yang saya sebutkan tadi, kanan kiri jurang dan punggungan yang cukup sempit. Jalur pendakian menuju puncak Gunung Raung dapat ditempuh melalui via Kalibiru dan via Sumber Ringin.
Kali ini kita menggunakan jalur Kali Biru karena akomodasi cukup gampang kita temukan, seperti menggunakan kereta api dan ojek. Berhubung kita berangkatnya subuh, jadi kemarin treknya tidak dapat kita ambil secara jelas, jadi saya tampilkan beberapa jalur yang cukup ekstrim. Oke. Ya, yuk. Ya. Duluan. Ayo. Kan dibilang dua hari. Yang ini mana? Kita baru aja melewati 6 bayangan 2 menuju pos 5. Enam ke 5. Menuju pos 3 sekitar jam tengah 10, disambut beberapa monyet. Akhirnya kita lepas juga dari hutan belantara. Ini menuju pos warung sekitar 5 menit lagi aja, ya 5 menit atau 10 menit. Di Kali Baru untuk hasil buminya itu dominasi kopi, dapat teman-teman lihat. Itu pos 1 jam 12 kurang 15. Di sini sebenarnya masih tersedia ojek sekitar ya 50.000, tapi worth it sih karena terjalnya jalur ini sangat susah ya. Kemarin kita itu nggak pakai ojek dan cukup menguras tenaga. Monyetnya cukup garang, tadi sempat kita sapa, dianya malah mengaum. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu di perjalanan selanjutnya.